Tuhan, dari manapun kalian menyaksikan ibadah ini, mari kita naikkan pujian syukur yang terbaik bagi Tuhan kita. Kau Raja kami yang hebat Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang bertahta. Mari kita nyanyikan sama-sama. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, dikalahkan. Oleh darah-Mu yang bebaskan kami, yang bebaskan-Ku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. angkatlah tinggi panjinya, katakan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darah-Mu Yesus, Oleh darah-Mu yang bebaskan-Ku. sembah. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Boleh kita berikan sorak-sorai bersama bagi Tuhan kita Yesus. Satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan kami Yesus Kristus. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kita katakan Dulu, sekarang, selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang ku sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Semua. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Ku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Kaulah Raja kami, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Ku di dalamku, di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenangan kami bersama-Mu, bersama-Mu. bersama-Mu. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami percaya, berserah penuh segenap hidup kami. Boleh kita bertepuk tangan bersama? Sebab firman-Mu beserta dengan kami Tuhan, menuntut hidup kami
seiman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Semua hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Kebenaran yang bebas, Beri kami kekuatan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. katakan, Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, Kau setia Tuhan. dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Boleh kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Nyanyikan dengan iman di dalam nama-Nya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya dalam nama, Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan. Oh, di sepanjang hidup kami. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama Yesus ada pengharapan untuk setiap kami. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya yang layak terima puji sembah kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Engkau juga Bapa yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Izinkanlah siang ini Tuhan, kami bawa sembah kami. Kami bawa syukur kami kepadamu. Kepadamu Bapa kami. Kasih Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Bapa yang Maha Esa, aku mengasihimu. Bapa Elohim Yahweh,
Aku menghormatimu. Bapa, Tuhan Allahku, Engkau layak dipuji. Bapa, Maharajaku, Engkau layak disembah. Kau segalanya dalam hidupku, kemuliaan, kehormatanku. Kau segalanya, Kau segalanya, hanyalah Engkau kehidupanku. Kita nyanyikan Bapa Tuhan Allahku. Bapa, Tuhan Allahku, Kau layak dipuji. Engkau layak dipuji. Bapa, Maharajaku, Kau layak disembah. Engkau layak disembah. Kau segalanya dalam hidupku, kemuliaan, kehormatanku. Kau segalanya, Kau segalanya, hanyalah Engkau kehidupan. Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidupku, kemuliaan, kehormatanku. Kau segalanya, Kau segalanya, hanyalah Engkau kehidupanku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kembali katakan Bapa. Bapa, Tuhan Allahku, Kau layak dipuji. Engkau layak dipuji. Bapa, Maharajaku, Kau layak disembah. Engkau layak disembah. Kau segalanya, dalam hidupku, kemuliaan, kehormatanku. Kau segalanya, Kau segalanya,
Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan siang ini. Hadirat-Mu turun menaungi kami. Terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia buat kami. Bawa kami untuk mendengar isi hati-Mu yang berlaku untuk semua orang di tempat ini, termasuk hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang-Mu. Biar hanya kemuliaan Tuhan yang nampak. Sebab hanya satu Tuhan saja yang patut dimuliakan, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu teman-teman semua. Shalom Elevate. Luar biasa ya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di tempat ini beribadah secara offline. Dan saya juga menyapa untuk teman-teman semua yang beribadah secara online ya. Oke. Hari ini saya akan memberikan pengajaran kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua ya. Untuk yang masih muda-muda. Umur boleh tua, tetapi semangat tetap muda. Bicara mengenai witnessing life of true believers ya. Kesaksian hidup orang percaya yang benar. Kita mau sama-sama belajar pada siang hari ini. Nah teman-teman semua, kita melihat ya pada masa modern sekarang ini, dunia ini berkembang terlalu cepat. Sangat cepat.
Kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang terlalu cepat. Kalau dulu untuk menemukan satu penemuan orang membutuhkan waktu 11 tahun. Untuk satu penemuan bidang sosial katakanlah atau bidang eksak ya secara rata-rata. Tetapi pada saat ini penemuan itu bisa dipercepat. Sehingga dalam hitungan tahun atau hitungan bulan penemuan itu sudah terjadi. Kalau teman-teman semua melihat ya, munculnya berbagai kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Banyak sekali zaman sekarang ini robot buatan yang dihasilkan oleh siapa? Oleh otak cerdas manusia. Bukti majunya zaman ini. Zaman revolusi industri 4.0 ya, yang sangat kompetitif bagi kita semua itu untuk tetap eksis di zaman now, zaman yang sulit. Zaman now, era komputasi numeris yang sangat luar biasa dengan teknologi informasi yang sangat cepat. Bukti nyata betapa keras dan cepatnya zaman sekarang ini berlangsung. Dengan percepatan dan kerasnya zaman ini berlangsung pada masa sekarang, itu menimbulkan pola hidup pada generasi muda. Dan kita juga selaku orang percaya yang bersaing keras untuk mendapatkan tempat di lingkungan di mana kita berkarya, di lingkungan di mana kita ada, di lingkungan di mana kita eksis. Dalam bisnis, pekerjaan, usaha, dalam lingkungan sosial, berlomba menunjukkan jati dirinya melalui berbagai cara. Seringkali orang pansos ya, Anda udah tahu pansos ya. Nah, persaingan keras dewasa ini seringkali membuat kita, para generasi muda dan juga orang percaya, termasuk saya, termasuk Anda, kurang atau tidak menampakkan ciri kesaksian kehidupan real sebagai orang percaya. Ya, kurang menampakkan. Banyak di antara kita itu mungkin bukan termasuk orang yang jahat secara perbuatan. Kita bukan orang-orang yang melakukan hal-hal yang cemar. Kita bukan tipe orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang major, penipuan dan seterusnya, tidak. Dan kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan major yang dilihat oleh banyak orang. Namun, kita kurang menunjukkan jati diri kita sebagai garam, sebagai terang bagi lingkungan sekitar. Padahal Tuhan Yesus sendiri berpesan kepada kita, kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Nggak bisa lagi. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang berada dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu nanti bisa lihat dalam Matius 5:13-16. Kehidupan orang percaya yang benar itu harus menjadi garam dan menjadi terang. Memberi rasa di mana dia berada. Menjadi terang, terang itu berarti memisahkan gelap dan terang. Terang itu kelihatan, gelap tidak kelihatan. Kalau kita gelap-gelap kita nggak bisa lihat siapa-siapa. Ya. Kita harus jadi terang. Oleh karenanya di waktu yang singkat ini kita mau memeriksa diri kita masing-masing, termasuk memeriksa diri saya juga. Apakah kita masing-masing, saya dan Anda, itu memiliki kesaksian hidup orang percaya yang benar. Ya, witnessing life of the true believers. Saya melakukan pengamatan terhadap apa yang tertulis di dalam Alkitab mengenai kehidupan pribadi orang percaya yang benar. Saya menemukan paling tidak ada beberapa indikator yang harusnya bisa menunjukkan kita itu termasuk bagian dari orang percaya yang benar. Yang memberikan kesaksian hidup bagi lingkungan sekitar itu yang cocok apa tidak. Kesaksian orang percaya yang benar. Yang pertama saya jumpai ya setelah saya mengamati literatur dalam Alkitab, saya berdoa, saya merenungkan firman Tuhan, saya mencari, saya mengamati ada 5 indikator. Pertama, kehidupan pribadi orang percaya yang benar, itu orang pribadi orang percaya benar pasti setiap hari menyediakan waktu secara khusus untuk mencari Tuhan. Mencari wajah Tuhan, itu pasti, otomatis. Karena dia memiliki kerinduan, memiliki edik, memiliki kecanduan
untuk bisa bertemu dengan wajah Tuhan. Nah, kita lihat dalam diri Tuhan Yesus ya. Ayat Alkitab dalam Markus 1 ayat 35. Kita lihat. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini kata Markus 1 ayat 35. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang santai. Tuhan yang punya banyak waktu. Tuhan Yesus selama hidupnya itu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkarya yang penuh. Waktunya peak. Sama seperti kita zaman sekarang. Senin sampai Jumat diuber waktu. Senin sampai Jumat seringkali kita lembur. Ya, untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang harus kita selesaikan. Pekerjaan yang kita lakukan sekarang berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Transmisi pekerjaan itu sangat cepat. Setiap detik bisa berubah, dengan WhatsApp timbul pekerjaan baru. Saya tidak pernah membaca WhatsApp untuk HHI itu hampir jarang begitu ya. Sering-sering kalau yang grup HHI saya skip. Ya, banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ngeburu waktu. Tuhan Yesus juga sama. Dalam hidupnya dia tidak ada santai-santai sebetulnya. Dia dikerumuni banyak orang. Kalau dia keluar rumah pasti dia dikerumuni banyak orang. Orang mau meminta pengajaran, meminta nasihat, meminta kesembuhan. Hal yang sama terjadi pada diri kita sekarang. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, kita ada di mana? Sering-sering kita dengan jujur katakan bahwa kita masih ada di selipan bantal dan selipan guling. Tidak kelihatan ya, ciri Tuhan Yesus yang diturunkan dalam diri kita seringkali belum kelihatan. Seringkali saya juga melewatkan hal yang sama. Dan ketika saya melewatkan hal yang sama, saya sungguh menyesal. Bahwa hari ini, pagi ini saya melewati sesuatu yang sangat penting. Yang seharusnya saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Kedua, dilihat lagi, menyediakan waktu secara khusus ya. Matius 14 ayat 23. Ini ceritanya kalau Anda lihat di perikop sebelumnya, itu Tuhan Yesus sebelumnya memberikan pengajaran ya, lalu juga memberikan makan kepada orang. Jadi Tuhan Yesus tuh letih, lesu ya, sibuk, pasti ada capeknya karena Tuhan Yesus manusia. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Cek. Kita masing-masing itu ngecek, malam hari kita punya waktu nggak untuk Tuhan? Ya, kita mungkin bukan orang yang tercela, kita orang yang sangat rajin, sangat berprestasi, pekerjaan selalu done, ya, selalu on target. Tapi kita tidak memiliki waktu untuk ketemu Tuhan. Betapa menyedihkannya. Dan seringkali saya juga berbuat hal yang sama dan saya menyesal. Dan berusaha memperbaiki dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ya, menyediakan waktu setiap hari untuk khusus bertemu mencari wajah Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Ini agak panjang, kita tidak perlu baca. Anda tentu sudah tahu doa Bapa kami. Anda bisa lihat nanti di Matius 6 ayat 5 sampai 15. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tuh doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah gerak nafas hidup orang percaya. Dan sebelumnya juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa doa itu tidak perlu dilihat orang lain. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Ya, kadang-kadang saya juga merasa jadi begitu malu sendiri ya kalau saya merenung begitu ya. Saya bisa menghabiskan waktu sekian belas tahun untuk sekolah. Sekolah S1, sekolah S2 beberapa kali, sekolah S3 begitu ya. Tetapi saya rasanya kurang menghabiskan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Dan itu sebenarnya merupakan hal yang buruk dalam diri saya yang harus saya perbaiki. Kita semua mungkin bukan orang yang tercela, bukan orang jahat, nggak nipu dan seterusnya, tidak. Tapi kita tidak ada waktu untuk ketemu Tuhan. Ya, sungguh mengerikan begitu. Kalau hidup kita berakhir, tidak ada yang tahu ya hidup kita berakhir. Kita udah siap belum ketemu Tuhan? Saya punya teman umur 39. Ya, sehat-sehat nggak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba beberapa minggu yang lalu berakhir. Tidak ada tanda dan seterusnya. Berakhir. Ya, menjadi pertanyaan buat kita generasi zaman now ya, untuk teman-teman semua nih. Yang pertama, selama ini kita sudah lakukan apa?
Apa sih yang sebenarnya kita doakan setiap hari? Ya, kita mungkin tidak meminta tidak meminta berkat, tidak meminta ini, itu, dan seterusnya. Tapi yang kita doakan itu apa? Apakah kita mencari kemuliaan Tuhan, mencari kehendak Tuhan? Apakah kita setiap hari itu secara proper ya, punya waktu yang rutin untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Sehingga ada rema dalam hidup kita. Kalau kita orang percaya, kita harus punya rema dari firman Tuhan yang kita baca. Ya, kita seringkali dalam kesulitan menyalahkan Tuhan, tapi firman Tuhan sendiri tidak pernah kita baca. Kita tidak mencari petunjuk Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya, berdoa mencari wajah Tuhan, Tuhan bisa memberikan kepada kita ide-ide yang kreatif dan brilian. Dan seringkali itu timbul. Kita seringkali punya banyak alasan, misalnya adalah doa adalah karya. Kita berkarya sedemikian bagus dalam hidup ini, dalam pekerjaan, bisnis, karir. Tapi kita tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ibaratnya adalah suami istri, masing-masing suami dan istri bertanggung jawab untuk hidupnya masing-masing, bertanggung jawab mengurus keluarga. Secara keuangan fine, tetapi yang problem suami dan istri tidak pernah komunikasi. Seringkali kita juga berlaku demikian dengan Bapa di surga. Dalam hidup ini kita bertanggung jawab baik, ya, soleh, jujur dan seterusnya, tapi kita tidak ada komunikasi. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Sehingga menjadi pertanyaan yang kita lakukan itu ambisi pribadi atau kehendaknya Tuhan. Karena kita tidak pernah cari tahu kehendaknya Tuhan itu ada di mana. Kalau kita tidak pernah mengalami doa pribadi yang sungguh-sungguh, tidak pernah mencari wajah Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan? Kita beruntung berada di dalam gereja ya karismatik ini yang injili, yang mengajarkan kebenaran, yang mengajarkan bahwa Tuhan itu bisa dialami. Alamilah Tuhan dalam peristiwa hidup sehari-hari dan juga dalam doa kita sehari-hari. Alami Tuhan. Kalau Bapak Gembala Pembina berkata bahwa Jalangkung bisa dipanggil. Tuhan kita ketika kita panggil, kita bisa rasakan hadiratnya. Kita bisa rasakan dia memeluk kita, mencengkram kita. Dan itu kita harus bisa rasakan selaku orang percaya yang mengalami Tuhan. Yang kedua, indikator kedua dari kesaksian hidup orang percaya. Orang percaya itu pasti menempuh sekolah kehidupan yang diberikan oleh Bapa. Ya, sekolah kehidupan. Kalau kita baca sedikit mengenai cerita tentang Tuhan Yesus ya. Lukas 2 ayat 46. Kita baca sedikit saja ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Lukas 2 ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Tuhan Yesus itu aktif belajar sejak usia muda. Memang kalau sistem pendidikan Yahudi itu sudah terstruktur pendidikannya. Ada Bet Shepherd, Bet Midrash, Bet Talmud begitu ya. Tuhan Yesus sudah menempuh sistem pendidikan yang baik. Tuhan Yesus dalam hidupnya dipersiapkan untuk memberitakan kabar keselamatan bagi bangsa Yahudi. Ya, Tuhan Yesus menempuh sekolah kehidupan, bukan hanya sekolah agamawi tetapi sekolah kehidupan yang mahal harganya. Kalau kita merenungkan ya, kalau kita membaca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita baca berulang-ulang. Kita baca sehari beberapa pasal, kita lanjutkan, kita berulang-ulang, kita lihat. Kita mengamati bahwa sekolah kehidupan Tuhan Yesus itu mahal. Contohnya, ketika Tuhan Yesus digoda oleh iblis, ya, hendak dijerumuskan. Ketika Tuhan Yesus dijebak oleh ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Ketika Tuhan Yesus hendak dibunuh. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus itu hendak dijebak itu berkali-kali. Dan Tuhan Yesus menempuh sekolah kehidupan ini dengan selesai, dengan tuntas. Menjadi pertanyaan buat kita sekarang, yang pertama, kalau generasi muda tanya dulu, kita ini sekarang ini sudah belajar dengan baik atau belum? Yang kedua, kita, saya dan Anda, itu sekarang ini sedang bertekun menempuh sekolah kehidupan yang diberikan oleh Bapa. Kurikulumnya beda-beda. Kurikulum saya dengan kurikulum Pak Leo, dengan kurikulum teman-teman yang lain berbeda semua. Apakah kita mau taat bertekun, menempuh
perlahan-lahan dan lulus dalam sekolah kehidupan ini, atau kita mau bertindak suka-sukanya sendiri. Ya. Kalau menempuh sekolah kehidupan, pasti kita akan menempuh ujian. Banyak ujian yang harus kita lalui. Kalau kita menempuh suatu ujian, hadapilah dengan berani dan lakukanlah. Kalau dalam bisnis dan karir saudara Anda mau naik pangkat dalam pekerjaan, pasti ada ujian. Ada case-case besar yang Anda harus selesaikan. Kalau Anda mampu menyelesaikannya, mungkin Anda akan naik pangkat. Tidak ada hidup enak tanpa kerja keras. Duit banyak, mati masuk surga. Do nothing, gak bisa. Ya, gak bisa. Anak Tuhan, kita ini semua anak Tuhan itu diproses. Diproses untuk menjadi emas. Diproses untuk menjadi perak. Diproses untuk menjadi permata, menjadi kekasih Tuhan. Prosesnya tidak mudah. Kalau Anda lihat dalam Alkitab, tidak ada tokoh-tokoh Alkitab yang menjalani proses sekolah kehidupan yang instan. Tidak ada. Yang menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, generasi zaman now adalah, apakah kita bersuka cita dan bertekun ketika kita menjalani sekolah kehidupan ini? Dalam menjalani sekolah kehidupan ada masa-masa gak enak, ada masa-masa kelam, ada masa-masa suram yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Ya, kita mau menempuh apa tidak atau kita mau menyerah. Beberapa hari yang lalu saya menerima chat dari salah seorang alumni mahasiswa saya. Orangnya sangat brilian, sangat baik hati begitu ya. Baik, brilian selama masa perkuliahan. Dia mengalami masa-masa yang sulit sekarang ini. Bukan kesalahan dia, tapi dia mengalami sesuatu hal yang sukar, yang seharusnya tidak dialami dia. Sehingga orang tuanya pun menjadi berseteru. Menjadi terpisah. Sekolah kehidupan yang harus dia bayar itu mahal. Lulusan cum laude baik, jujur, tekun, tulus. Mengalami hal yang sukar. Saya katakan sama dia begitu ya, kamu jangan menyerah, terus. Berdoa, berusaha, Tuhan pasti sertai, semua ini pasti bisa dilalui. Papa, mama, dan kamu pasti akan bersatu kembali. Tuhan akan pasti buka jalan. Percaya, ya saya katakan begitu sama dia. Kalau kamu ada kesulitan dan seterusnya, kamu bilang sama saya. Kalau saya bisa bantu, saya akan bantu. Ciri kehidupan orang percaya nomor 3. Ya, ciri kehidupan orang percaya nomor 3. Itu orang percaya itu pasti punya karakter berintegritas. Kesaksian hidup orang percaya itu harusnya orang yang memiliki kesucian hidup. Orang yang memiliki kejujuran, memiliki ketulusan untuk bertanggung jawab menjalankan kehidupan ini. Orang yang paling punya karakter, paling punya ketulusan, yang paling kita bisa lihat, kita bisa contoh dalam Alkitab itu Yusuf. Ya, Yusuf itu adalah contoh the man of character. Bagaimana dia dalam hidupnya itu dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual. Dibuang, dijual sebagai budak, tidak ada kebebasan. Namun dia bertekun dalam sekolah kehidupannya itu. Sehingga dia dipercaya oleh Potifar, mengelola rumah tangga. Ketika dia sudah dalam posisi yang sedikit lebih baik, dia digoda oleh istri Potifar. Anda bisa lihat dari Kejadian 37 dan seterusnya, Anda baca kembali. Akhirnya dia dipenjarakan. Dipenjarakan berbuat baik dengan orang yang meminta tafsir mimpi. Ya, juru minum, juru roti ya. Ternyata yang dia lakukan dilupakan, tetap dalam penjara. Jadi dia membayar harga kehidupan itu yang mahal. Anak Tuhan itu di prosesnya itu pasti proses yang mahal, tidak mungkin proses instan. Dan tidak mungkin prosesnya itu mudah. Seperti jalan tol, begitu ya. Itu tidak bisa, tidak mungkin. Apalagi Sang Guru Agung, guru di atas segala guru, Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak punya cacat celah dalam kehidupannya. Tuhan Yesus itu berkata benar, tidak ada kepalsuan. Tuhan Yesus tulus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus tulus memberi makan orang yang lapar. Tuhan Yesus tulus menghibur orang yang susah. Tuhan Yesus tulus mengampuni. Karakter integritas dari Tuhan Yesus tidak ada bandingannya. Dan itu harus dimiliki dan
diresapi dan dicoba dilakukan oleh kita selaku orang percaya. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah integritas karakter dari Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita apa enggak? Takutnya enggak ada. Kita ngaku tiap hari Minggu Tuhan, ya, tetapi Senin sampai Sabtu karakter itu enggak ada. Ketika kita disakiti orang, kita sulit mengampuni. Ya, mungkin mulut kita berkata, ya Tuhan berikan kepada dia pengertian, aku mengasihi dia, mengampuni dia. Tetapi dalam hati kita masih menendam dan tidak memberikan tempat kepada Tuhan untuk memoles hidup kita. Untuk memoles goresan yang ada dalam hati kita. Sehingga kita benar-benar tulus mengampuni. Apakah kita dalam bisnis, pekerjaan, usaha, kita tidak menjalankan politik? Kalau kita lihat di lingkungan kerja sekarang, politik kerja itu merajalela, sikut sana, sikut sini, baik dengan cara halus maupun cara kasar. Orang percaya harus tampil beda, walaupun orang percaya konsekuensinya ada harga yang harus dibayar. Dan harganya itu tidak murah, tidak pernah murah. Ya, kita mau belajar mempelajari karakter integritas Tuhan dan kita mau melakukannya dalam hidup ini. Ciri orang indikator kesaksian hidup orang percaya nomor 4 mesti diresapi. Nomor 4, orang percaya itu pasti mengasihi Tuhan. Orang percaya itu mengasihi sesama. Orang percaya pasti mewartakan Injil keselamatan kepada semua orang. Karena keselamatan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang. Bicara soal mengasihi Tuhan dan sesama, memang Tuhan Yesus memberikan pattern yang terdapat dalam Matius 22, 37 sampai 39. Bicara mengasihi Tuhan dan sesama ya. Matius 22 ayat 37 berkata demikian. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita lihat dalam ayat Alkitab ini, Tuhan Yesus itu meminta kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jadi diri kita seutuhnya itu betul-betul mengasihi Tuhan secara mutlak totalitas. Diri kita ini adalah persembahan untuk Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan dengan penuh dan kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti memberikan kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh, apa yang harus kita lakukan, Tuhan pasti akan berikan jalan. Nah, yang menarik memang hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, teman-teman semua, mengasihi Tuhan itu tidak terlihat. Gak bisa kelihatan. Hanya Tuhan dan masing-masing pribadi yang tahu. Dan mungkin diri kita sendiri juga seringkali mungkin kurang mengerti. Tapi Tuhan mengerti seberapa dalam kasih kita kepada Tuhan dalam diri kita masing-masing. Tetapi orang lain tidak bisa tahu. Kita mengasihi Tuhan itu seberapa tidak bisa tahu. Hanya Tuhan dan diri sendiri yang tahu. Namun saya dan Anda kalau mau ya, bisa mengerti bukti mengasihi Tuhan itu kalau saudara dan saya mengasihi sesama yang berada di sekitar saya dan berada di sekitar Anda. Itu adalah bukti bahwa saya dan Anda mengasihi Tuhan. Karena Tuhan bilang, hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Menjadi pertanyaan lagi. Ketika saya banyak merenungkan firman ini ya, saya merasa juga banyak tertampar bagi diri saya sendiri. Menjadi pertanyaan bagi saya dan Anda. Yang pertama, apakah saya dan Anda mengasihi orang tua secara sepatutnya? Kasih apa yang kita berikan kepada mereka? Ya, uang mungkin kita juga bisa kasih ketika kita mampu. Ketika Anda mampu, Anda pasti memberi. Orang-orang di tempat ini pasti memberi yang terbaik untuk orang tuanya. Orang tuanya diberikan kendaraan, diberikan supir, diberikan pembantu yang baik, rumah yang baik. Good. Yang lebih penting juga adalah seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk orang tua kita.
Orang tua makin bawel. Makin bawel dan ceritanya seperti anak-anak kecil lagi, ngaler ngidul, ya. Tetapi ketika kita mengambil waktu mendengarkan mereka, bahkan kalau kita mungkin bertanya ulang sama mereka, bagi orang tua yang udah 70 lebih ya, mereka tuh senang. Ketika kita minta menjelaskan berulang-ulang itu mereka demen, mereka senang, ya. Kita masih banyak waktu untuk mereka, kita sering hubungin mereka, telepon mereka, mereka demen, mereka senang. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, waktu kita? Menjadi pertanyaan juga, kapan terakhir kali Anda dan saya itu menolong orang lain? Apakah Anda dan saya menolong orang lain dengan cara yang sepatutnya? Atau kita menolong orang lain itu hanya remah-remahnya saja? Banyak orang sulit di sekitar kita itu yang Tuhan taruh. Kita tolong mereka apa enggak? Dalam keluarga besar kita mungkin juga banyak yang kesulitan sekarang ini. Ada yang tidak bisa bayar sekolah, ada yang tidak bisa berobat, ya kan? Tangan kita menolong mereka atau tidak? Atau malah kita menyalahkan mereka? Karena dulu sih mereka sih mudanya nggak nyimpen uang hati-hati. Sekarang tuanya zaman corona uangnya habis. Ya kita berdoakan saja ya Tuhan tolonglah mereka. Tapi tangan kita nggak menolong mereka. Yang kita buat itu apa? Ya, dan mungkin kita juga merasa ya itu bukan bagian kita nolong, kasih orang lain saja yang tolong begitu. Kesaksian hidup orang percaya nggak ada dalam diri kita kalau kita seperti itu. Sering-sering udah tahu misalnya anggota keluarga kita salah, teman kita salah. Bukannya kita cari solusi tambah ngomelin lagi, lu sih. Dulu kan lu waktu ngomong itu sama gue udah bilang sama lu, jangan gini, tapi lu lakukan. Nah sekarang lu kejerumus kan, makan lu kejerumus. Seringkali kita begitu. Orang sudah salah, tambah diperosok lagi. Ya, udah jatuh ditekan lagi. Jangan menjadi orang percaya seperti itu. Ketika orang susah, kita tolong. Kesaksian hidup harus nyata. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa kalau kita sendiri kalkulatornya masih kenceng. Menolong atau memberi dari remah-remah. Kita tidak bisa membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Kita tidak bisa berkata-kata dengan terlalu jelas, tapi perbuatan itu menjelaskan siapa kita. Orang percaya macam apa yang kita punya. Apakah Tuhan ada dalam dirimu atau enggak ditunjukkan oleh perbuatanmu, bukan kata-katamu. Bukan hanya semata pintar teologismu, pintar bahasa asli, penuh karunia atau apa. Perbuatanmu menunjukkan apakah ada Tuhan dalam dirimu. Ya. Suatu ketika saya sedang berkantor di Kedoya, ya, di suatu tempat, saya melihat seorang buta begitu ya, seorang tunanetra berjualan kerupuk, pakai tongkat, jalan sana sini tongkat. Saya melihat dia. Ketika saya melihat dia, suara hati saya berteriak begitu. Kamu samperin dia, ya. Kamu samperin dia, kamu beli sesuatu sama dia. Waktu itu di dompet saya hanya ada tersisa uang 150.000. Bukan karena saya nggak ada uang, tapi memang waktu itu saya tidak sempat ke ATM karena banyak kesibukan yang harus saya lalui. 150.000 ada di dompet. Saya panggil orang itu, lalu ya udah saya beri satu kerupuk yang paling murah, lalu saya kasih uang 50.000 begitu ya. Saya lupa 50.000 atau 100.000 begitu ya. Habis itu ya sudah, saya balik lagi ke kantor begitu. Ketika saya balik ke kantor, suara hati saya itu bergerak, berteriak. Kenapa kamu gak kasih semua yang ada di dompet itu kepada dia? Dia orang yang butuh, kamu kok gak kasih gitu. Setelah itu saya keluar cari dia gak dapat. Saya menyesal ketika itu. Tetapi dalam waktu-waktu selanjutnya saya ketemu dia lagi. Dan setiap ketemu dia saya berbuat seperti yang suara hati saya gerakan. Bagi kita uang 50.000, 100.000, 150.000 gak ada artinya. Tapi bagi dia sudah menyumbang makan untuk keluarga pada saat itu. Kalau kita pesan makanan pakai GoFood, Gojek, ya. Kalau kita adalah orang yang mampu, kita kasih tips berapa sih gitu. Kita kasih itu tips 30.000, 50.000 pun. Ya itu sangat berarti bagi dia. Bagi kita mungkin tidak berarti. Kita kan sering dapat diskon kan kalau pesan makanan. Kita dapat diskon, ada tips, ya kita tambahin buat dia sebetulnya. Bagi dia hidup 30.000, 50.000 cukup buat makan satu keluarganya itu. Dan bisa menghidupi dia. Ya,
Jadi kesaksian hidup harus bertindak nyata. Seringkali kita lalai dan kita lupa, dan seringkali kita terjerumus dalam kerangka teori. Tidak ada aksi nyata yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita. Kita bukan orang yang jahat, bukan penipu, ya, bukan pejinah dan seterusnya, bukan. Tetapi Tuhan gak kelihatan dalam diri kita selama ini, gitu. Termasuk saya harus mengakui saya banyak bolongnya, saya banyak salahnya. Tetapi mari kita sama-sama berubah dan bertobat. Indikator kesaksian hidup orang percaya nomor 5 yang saya temukan. Orang percaya itu pasti punya cita-cita. Banyak di antara kita ini adalah punya cita-cita pengen jadi GM, pengen jadi direktur, pengen jadi manajer, ya, pengen punya usaha yang lebih besar dan seterusnya. Semua itu cita-cita itu semuanya baik dan sungguh amat baik. Dan lakukannya itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Namun seringkali kita lupa satu cita-cita ini. Apa itu cita-citanya? Apakah kita punya cita-cita, punya tujuan supaya kelak kita tinggal di langit baru dan bumi baru? Jangan-jangan kita tidak pernah terbersit. Kita bukan orang jahat, bukan penipu, bukan pejinah, bukan, ya. Bukan tukang nyolong, bukan. Tetapi kita tidak punya cita-cita untuk tinggal di langit baru dan bumi baru. Terbersit pun tidak. Seringkali kita lupa karena kerasnya dan cepatnya, dahsyatnya zaman now, ya. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, setiap orang punya cita-cita. Saya dan Anda punya cita-cita. Mari kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, cita-cita atau tujuan akhir hidup Anda dan saya itu mau kemana? Seringkali kita dibutakan, dilupakan. Cita-cita kita adalah mencari uang yang sangat banyak untuk pensiun. Kalau orang seumur saya 44, 45, yang 10 tahun lagi akan masa pensiun begitu ya. Seringkali terbersit cita-cita seperti itu. Kita lupa bahwa kita melupakan satu cita-cita yang mulia, bahwa kelak kita harus tinggal di langit baru dan bumi baru. Sering lupa terbersit. Kalau kita tidak pernah merindukan langit baru dan bumi baru, tidak pernah memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan, sebetulnya ada yang aneh dalam hidup kita selaku orang percaya. Aneh. Ya, aneh. Mari kita merefleksi hal-hal ini, begitu ya, 5 indikator ini. Kita sudah memiliki indikator yang mana? Kita sudah punya cita-cita tinggal di langit baru, bumi baru. Kita sudah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mewartakan Injil keselamatan kepada semua orang. Kita sudah punya karakter integritaskah? Kita sudah bertekun dalam sekolah kehidupan? Kita sudah menyediakan waktu setiap hari untuk mencari wajah Tuhan? Seberapa jauh kita sudah lulus dari 5 indikator ini? Jangan-jangan kita masih banyak yang belum lulus, termasuk saya. Karena itu saya sangat senang suatu lagu yang diciptakan oleh Bapak Gembala Pembina. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Itu luar biasa, itu cita-cita akhir kita semua. Tinggal di langit baru dan bumi yang baru. Nah, menjadi refleksi singkat di akhir khotbah ini adalah kalau kita melihat 5 indikator kesaksian hidup orang percaya ini, di mana kita masih banyak yang belum lulus, kita masih banyak yang kurang, ya, kita masih banyak yang nilainya jelek, termasuk saya. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan adalah yang pertama. Saya berikan summary karena waktunya singkat. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah beri hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke surga.
Ketika Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus yang tinggal beserta dengan kita. Beri hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari mengalir dalam Roh Kudus. Ikut pimpinannya, ikut kehendaknya. Supaya orang peka dan bisa dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang harus berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Dimulai dari doa, dimulai dari aktivitas, ditutup lagi dengan doa lagi. Dalam setiap peristiwa hidup, memberikan tempat kepada Roh Tuhan untuk memimpin kita. Seringkali kita tidak memberikan tempat dan sibuk hanya ngomel dan ngedumel. Dan mengerjakan maunya kita, memaksakan kehendak kita. Hal yang kedua yang dapat dilakukan, summary-nya adalah kita tetap berjuang dalam pertandingan iman selama kehidupan ini sampai garis akhir. Tetap berjuang. Hidup ini sulit, tidak ada yang bilang hidup ini mudah, hidup ini sulit. Bahkan orang yang sangat kaya pun menjalani hidup yang sulit. Kesulitannya berbeda jenisnya dengan kita. Hidup ini sulit, sangat sulit. Ya. Terlebih lagi kita anak Tuhan yang mau diproses jadi permata hati Tuhan, jadi emas, jadi perak. Menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Pasti akan mengalami polesan-polesan, benturan-benturan dan goresan-goresan yang sulit. Dan itu membentuk hidup kita. Ya, supaya kita pada akhirnya lulus dalam sekolah kehidupan ini. Dan kita sampai ke rumah tujuan akhir hidup kita. Pilihan di tangan kita berdua, di tangan kita bersama. Berdua ya, saya lihatnya ya ke depan. Pilihan di tangan kita bersama. Apakah kita mau ya memiliki kesaksian hidup orang percaya atau tidak? Tidak ada yang memaksakan, Tuhan pun tidak. Mari kita memilih dan mestinya kita memilih. Tuhan, bentuklah aku dan aku mau memiliki kesaksian hidup orang percaya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bangkit berdiri. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diberikan kepada kami. Bahwa kami sebagai anak Tuhan, kami masih banyak kurangnya. Kami masih banyak lemahnya, kami masih banyak minusnya. Tuhan tolong kami. Mampukan kami mau berjuang sampai akhirnya. Supaya kami memiliki kesaksian hidup orang percaya di tengah masyarakat. Menjadi garam dan terang. Ampuni setiap ketidaktepatan kami. Kami mau dipimpin oleh hikmat-Mu, oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk firman ini yang mencerahkan kami. Mencerahkan hamba-Mu juga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Kami mau menjalankan firman-Mu ini. Sebentar lagi kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Kami minta Tuhan kemurahan-Mu, kasih setia-Mu dan kasih sayang-Mu mengurapi kami, anak-anak dan hamba-hamba-Mu. Permata hati Tuhan, kekasih hati Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, angkat hati-Mu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita selalu. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini telah usai.